menuju ke Bogor kan? Iya. Nah, kamu lebih baik cerita dulu secara detail. Mungkin ada yang belum aku baca cerita kamu ya, terus laporan kamu juga. Jujur ini waktu aku baca itu timbul pertanyaan, kenapa ini bisa seperti ini, ada apa? Nggak apa-apa, kamu di sini cerita aja apa adanya, nggak usah ditutup-tutupin. Karena kalau kamu nggak jujur, aku susah bantunya. Cuma sejauh ini sih aku dari awal pernikahan sampai hari ini suami aku nggak ada, itu semuanya baik-baik aja gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, makanya aku tetap cari dia. Kalau beda kalau misalnya aku salah gitu kan. Kalau nggak ada masalah dalam keluarga, kenapa suaminya pergi? Apakah karena suami selingkuh? Atau mungkin ada masalah sehingga dia sementara ini pergi ninggalin istri dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian balik lagi? Atau ada seseorang yang menculik dia? Awalnya baik-baik aja gitu loh. Kita juga baik. Makanya baik-baik aja gitu. Nggak tahu kenapa 4 bulan itu nggak balik-balik. Dan yang lebih parah, 4 bulan ini total dia pergi ninggalkan istrinya. 4 bulan tidak dinafkain, baik itu lahir ataupun batin. Seharusnya seorang perempuan bisa menuntut untuk hak cerai. Jadi sebelum dia pergi ya baik-baik aja. Cuman kalau misalnya kayak berantem-berantem masalah kecil gitu kan, ya ada lah pastilah. Cuman nggak ada yang parah-parah banget gitu. Nggak ada yang terlalu serius itu. Aku udah nanya-nanya di mana-mana nyari dia, sampai kelimpungan banget mas. Bener-bener udah kacau banget aku. Nah, ini dia waktu mau pergi ninggalin kamu, dia ngasih alasan nggak dia mau pergi kemana? Nggak ada sih, dia cuman waktu itu pergi keluar untuk pergi ke kantor kan, kayak gitu aja. Gue nanya dong sama Dina ini, kamu udah mencari kemana suami kamu? Katanya di tempat kerjanya nggak ada juga dan nggak ada yang tahu. Sama temen-temennya udah ditanya, katanya nggak ada yang tahu. Keluarganya juga bingung nyari kemana. Tempat biasa dia nongkrong juga nggak ada di situ. Nah kalau 4 bulan nggak ada kabar sama sekali dan nggak masuk kantor, berarti ada kemungkinan dia dipecat loh dari perusahaannya. Apa yang membuat kamu pengen nyari dia? Apa? Alasannya apa? Aku sayang banget sama dia mas, aku nggak bisa tanpa dia. Aku bener-bener nggak bisa gitu loh tanpa dia mas. Aku sayang banget sama dia. Aku nyari dia kemana-mana. Aku ini cuman wanita rumah tangga mas, istri gitu. Aku nggak kerja. Aku nyari dia. Aku nggak dinafkain juga. Nggak ngerti aku mau ngomong apa lagi sama mama papa gitu. Aku malu banget gitu loh. Karena ini pilihan aku. Apapun yang terjadi kita akan bantu kamu. Coba kamu introspeksi diri lagi. Ya. Oke, kalau kamu yakin kamu ingin mencari suami kamu, ayo kita bantu. Tapi kamu sekali lagi. Tolong banget mas, bener-bener aku minta tolong mas. Aku nggak bisa gitu loh mas sama dia. Aku minta tolong bantu suami aku mas, cari suami aku mas. Kalau ada perubahan, kalau ada sesuatu yang berubah, ini malah mudah, tapi ini tidak ada. Kayak biasa-biasa saja rumah tangganya. Kayak nggak ada masalah. Nah, tapi kenapa kok ditinggalkan? Ini yang buat gue penasaran. Coba kira-kira petunjuknya apa? Kamu untuk melakukan pencarian. Dia bilang... Beberapa waktu lalu aku ada dengar sih mas ya, kabar suami aku ada dekat sama satu cewek.
itu Ayu. Keluar satu informasi tentang dekat sama seorang perempuan namanya Ayu. Gue jadi bertanya-tanya dong. Dia dekat sama seorang perempuan namanya Ayu. Dekat sebatas apa ini? Nggak tahu juga sih, cuman katanya sih deket sama perempuan itu gitu loh Mas. Ya kalau dekat berarti ada kemungkinan dua orang ini saling suka maksudnya. Iya. Suami setia dan dia yakin suaminya nggak bakalan selingkuh. Nah terus siapa Ayu ini? Kamu udah datang ke sana? Dia bilang sudah Mas, saya sudah datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu kontrak. Dan waktu saya ke sana kosong. Terus kamu nanya orang-orang kan di situ? Enggak. Aku pikir ya udahlah kalau nggak ada ya Maksud udah aku gitu. begini. Kalau kamu tahu kontrakannya, ternyata dia pindah, kamu sempat nanya nggak mungkin sama pemilik kontrakannya, atau mungkin sama penjaga di sana, atau mungkin sama RT RW setempat, atau mungkin sama tetangga kanan kiri. Kamu bisa nanya, sorry nih, apakah suami kamu pernah datang ke sana atau enggak? Enggak nanya. Enggak, aku nggak nanya. Waktu itu nggak kepikiran untuk nanya. Akhirnya kita menuju ke sana, ke tempat rumahnya Ayu, yang katanya Ayu dulu kontrak di tempat tersebut. Ya udah deket Mas. Terus yang mana rumahnya? Oh ini yang nomor 61 nih. Nih. Ini nih. Yang putih ini? Iya, yang itu nomor 61. Itu tuh. Kamu udah datang ke Yang sana itu, Pak. dan kosong katanya? Iya. Bisa dilihat kan kosong, Mas. Memang rumahnya besar, tapi sudah kosong. Kita berusaha panggil-panggil, kita berusaha ngucapin salam, Assalamualaikum. Mungkin ada orang di sini. Halo, Assalamualaikum. Udah nggak ada orang. Udah nggak ada, Kak Vel. Gimana? Vel. Gak ada orang ya? Katanya rumahnya kosong. Cuman kenapa? Kurang tahu juga sih. Nggak Aku tahu nggak juga. tahu, bener-bener nggak tahu dia kerja apa. Dengar aja ya. Iya. Memang rumahnya sudah kosong, tidak ditempatin lagi. Akhirnya kita coba tanya sama beberapa warga di situ. Tanya RT. Tapi kira-kira di situ ada orangnya nggak Pak di rumah itu? Kurang tahu juga ini. Nggak tahu juga ya. Atau mungkin Pak RT aja tanya Pak RT kali. Iya. Pak RT Rumah Pak RT aja di santer. di mana rumah Pak RT? Oh, yang warna orange ya, Pak? Oh, ya udah ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Maaf ganggu, Pak. Iya, Pak. Ya, tadi rumahnya Pak RT warna apa? Orange. Orange. Ini mana orange? Nggak ada. Iya. Ini Ini coklat kayak kali. Nggak jauh dari tempat itu ternyata kita ketemu rumahnya Pak RT. Dan alhamdulillah Pak RT-nya ada di rumah. Kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Ini Pak, kita cuma mau nanya. Ya, tadi kita ke rumah yang nomor 61 nih Pak, di seberang tuh. Oh, yang putih, kan? ya, yang lebar itu rumahnya besar itu. Ya, kita datang ke sana terus kok rumahnya kosong. Bener kosong Pak itu rumahnya? Itu emang udah kosong. Udah kosong. Dulu teman saya ini Ayu katanya tinggal di sana Pak. Mbak Ayu. Kenal Ayu nggak Pak? Memang benar. Dulu ada seorang perempuan yang kontrak di rumah itu Mas. Namanya adalah Ayu. Oh iya. Pakai bajunya suka seksi kali ya. Iya, memang waktu itu si Ayu itu pernah tinggal di sini. Cuman karena itu suka ngajak-ngajak orang yang nggak benar gitu kan. Iya, karena Ayu ini ternyata selama tinggal di rumah itu sering bawa laki-laki gonta-ganti nginep di rumahnya. Waktu kemarin itu jadi warga banyak sering mergokin dia tuh pulangnya malam. Terus sudah gitu banyak juga ngajak laki-laki yang mungkin nggak jelas sih kayak gitu. Bukan maksudnya bukan suaminya ini. Ini sih bukan ya. Setahu saya juga memang dia nggak jelas juga suaminya yang mana gitu. Siapa Ayu ini sebenarnya? Profesinya apa? Kalau pindahnya saya kurang Kurang ngerti. tahu, ya. Nah, cuman
kalau nggak salah si Mail tuh, tukang ojek yang di depan sebelah sana tuh, dia tuh tukang antar jemputnya si langganannya si Ayu itu. Oke, yaudah kalau gitu Pak. Terima kasih banyak waktunya. Baik, Ya, baik. kita akan coba Kamu masuk nanya. dulu nih. Akhirnya kita menuju ke tempat tukang ojek itu. Nah, sebelum menuju ke tempat tukang ojek, gue rundingan sama Feli sama tim. Nih tukang ojek, kalau emang biasa mengantarkan Ayu pulang pergi ke tempat kerjanya, berarti dia deket banget sama Ayu. Kalau kita bawa kamera, kelihatan syuting dan mau menginterogasi dia, otomatis dia nggak mungkin mau ngasih jawaban yang kita tanya dari dia. Makanya untuk menghindari hari itu akhirnya gue sendiri yang turun tanpa kamera. Kamera dia jauh, candid saja. Akhirnya gue menuju ke tempat tukang ojek yang mangkal di ujung jalan itu. Mail? Si Bang Mail kali. Biasa mangkal di sini Bang? Iya, biasa. Oh di sini? Enggak, saya cuma ini Bang, nanya Melayu. Melayu. Nah, waktu gue bilang sama Bang Mail ini, gue pengen ketemu sama Ayu, ada yang pengen gue omongin sama dia. Dia nangkapnya beda. Dewa, Enggak, gue pengen ketemu Ayu. lu disamperin sama Dewa, ada apa nih? Katanya Mas Hendra mau gitu. Hah? Bisa dinego katanya. Mau itu? Maksudnya? Iya. Oh iya. Ya udah boleh. Oke ya, ganteng ya. Oke. Ya Bang ya. Sebentar. Itu Mandala udah naik motor tuh ya. Tunggu bentar. Kita ikutin aja. Jadi deh. dia beneran Udah ini kita ikutin Mandala deh. Ini langsung gue diajak naik motor, langsung diajak ketemu sama yang namanya Ayu di salon tempat kerjanya dia. Ini salon. Ini sih. Sampailah akhirnya kita di sebuah salon. Tiba-tiba Mael ini turun dari motornya, masuk ke dalam salon itu dan manggil yang namanya Ayu. Hai. Halo. Halo, ya. Adalah ya. Ya. Kamu kenal nggak? Ini si Ayu nih. Ayu. Ini si dia ngajar nih. Dia ngambil laki gua. Kamu mau mana? Gua mau ke sana. Kita masih dapat informasi. Bentar. Kita masih bentar dulu. Bentar dulu, Dina. Kita ngobrolin apa? Butuh informasi. Kita butuh informasi dari dia. Ini tahan dulu. Iya, tahan dulu. Sebentar, tahan dulu. Ini belum gue ngomong apa-apa, tiba-tiba keluar ini Dina ini. Dia lari sekenceng-kencengnya, berusaha ngelepasin tangannya Feli dan disitu dia teriak. Tapi itu udah lama banget sih. Cuma Udah satu lama. kali ketemu aja sama Iya, kenal Ayu ya. Katanya Dina, sama-sama. Dina. Bukan sama. Ini gue berusaha untuk cari informasi tentang Ayu, tiba-tiba dia keluar dari mobil nekat teriak marah-marah sama Ayu. Bilang gak tahu diri lah kamu semuanya lah. Dia tuh datang-datang ke sini langsung bawa lu biasa aja tuh. Lu biasa aja.
pemilik salonnya marah-marah di situ, ngusir kita semuanya. Dina, Lo pergi. minta lain kali lo izin dulu sama gue. Gue gak tahu apa-apa. Terima gua. Lihat dia. Dorong-dorong gua. Dikira dia siapa? Ya, Banget gua. gue coba berusaha tenangin dia. Gue coba berusaha kasih pengertian Dina. Akhirnya dia berusaha untuk memahami gue. Sekarang gue coba masuk lagi ke salon itu. Ya, gue akan tanya baik-baik. Ada apa lagi ini? Ya. Saya sama dia enggak. Masalahnya apa sih? Itu mah. Ribet deh, lo juga lain kali lo izin dulu sama gue. Ini kan tempat gue, nggak usah Gue kayak tuh nggak gitu. tahu apa-apa, dia datang ke Lu sini kan karyawan gue, marah-marah. harusnya lo bilang dulu ke gue, ini lo bikin keributan di sini apa? Lo Maaf, juga. iya mas. Ini dia nggak salah mas. Saya yang salah sama tim saya yang salah masuk ke sini bikin ribut. Tapi itu di luar rencana kita. Kita nggak ada rencana sama sekali. Iya mungkin Mbak bisa kasih tahu kita terakhir ketemu Sandro itu kapan? Ini Mbak terakhir ketemu Sandro kapan? Saya terakhir ketemu Sandro itu kebetulan kemarin lusa dia kesini. Baru Iya, baru. ke salon ini atau? Iya, kesini. Kebetulan kan dia kesini nganter cewek sih. Kebetulan saya kenal, dia teman saya juga. Main ke cewek? Iya. Kalau ternyata Ayu sama Sandro tidak ada hubungan, nah terus Laras sama Sandro apa hubungannya? Fotonya Laras, dia terakhir pergi sama dia. Oh ini si Sandro? Iya, Oh mereka pergi berdua. iya iya iya. Iya boleh nanti dikirim ya? Oke. Lah ya. Iya. Oke kalau begitu. Dapat informasi bahwa ternyata Ayu tidak ada hubungan apa-apa sama namanya Sandro. Mereka ini cuma berteman. Dan terakhir Sandro ini mengantar yang namanya Laras ke salon tersebut. Mereka berdua. Nah apa hubungannya Laras sama Sandro kita juga masih belum tahu. Aku nggak percaya ya mas ya, bener-bener aku nggak percaya kalau misalnya si Laras itu bakal sama suami aku gitu loh. Bisa aja sih ngomong sembarangan gitu kan, mau ngelempar gitu biar dia nggak kena amuk-amuk gua. Udah gini aja lah mas ya, kita ke rumah Laras cari tahu bener nggak suami aku ada di sana dan bener nggak dia bareng-bareng suami aku sekarang hidup bareng. Perjalanan menuju ke rumahnya Laras. Diantar ke sana, sampailah di depan rumahnya Laras. Gua tahan di situ Dina, ingat jangan bikin onar dan jangan marah-marah membabi buta. Akan jadi keributan di sini pasti. Ya udah, ini aku kan udah ngasih tahu banyak sama kamu ya. Aku minta kamu lebih sabar, lebih tenang, tolong hargain orang lain ya. Walaupun kita tahu di foto kalau Laras ini foto sama suami kamu, ya tapi tolong ya, tetap jaga privasi dia, kasihan. Gua sama Dina turun. Kita ketok pintunya, kita panggil-panggil, keluar seorang perempuan di sini. Dan perempuan itu adalah Laras sendiri. Iya. Ini dengan Laras. Iya, saya sendiri kenapa? Ya bisa ngobrol sebentar Laras. Oh, aduh. Ya, kenapa Din? Ana Sandro. Ekspresinya Dina begitu ngelihat Laras ada di depannya. Gak kontrol, dia langsung dimaki-maki, langsung dituduh yang macem-macem, langsung dibilang biang kerok. Mana laki gua? Lu jadi nuduh gua sih? Dina, Dina jangan gitu. Dina, lo nggak nyembunyiin Sandro. Lu sembarangan ya, bener-bener ya. Akan bisa dibilangin lu ya. Gua kan baju sama lu. Dina,
Dia bukain pintu-pintu semua yang ada di situ. Dia datangin semua ruangan di situ. Diobrak-abrik semuanya, dibongkar semuanya, dicari di mana keberadaan suaminya. Bahkan yang lebih parah lagi, kunci di dalam rumahnya Laras dipecah dan dibakar. Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang kita kasih tahu sama Dina nggak didengerin. Apa yang kita bilang sama Dina cuma masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan. Nggak diperhatiin. Nggak terima juga Laras di sini. Dia bongkar semuanya. Jadi Laras di situ bilang kalau ternyata Dina ini juga ngerebut pacarnya orang. Akhirnya kita berusaha tenangin. Gue berusaha kasih pengertian sama Laras. Sampai Laras bilang coba. Kalau dia berani datangin rumah keluarganya Sandro. Kenapa dia bilang kamu ngerebut pacarnya? Pacar siapa? Aku gak ngerebut pacar dia. Dia aja ngomongnya ngaco. Dia ngerebut suami aku. Kamu tuh dikasih tahu malah ngeyel. Udah dikasih aturan malah nggak bisa. Udah jelas-jelas tadi kita sampai di sini aku udah bilang ya. Sabar. Kamu nyelonong aja masuk ke dalam. Emang kamu pikir kita ini siapa? Kamu nggak ngehargain kita itu. Kamu tahu apa yang dia omongkan tadi ya? Kita semua jelek di sini loh. Kita datang ke sini mau bantu kamu, mau nolong kamu. Kamu harus ikutin aturan kita. Kita juga punya aturan di sini. Kalau kamu nggak mau, mending kamu keluar aja, kamu pulang. Sekarang tinggal pilih. Mau ngikutin aturan kita atau silahkan. Turun dari mobil ini, nggak usah ikutin acara kita lagi. Ketakutan dia. Dina ketakutan. Dia nangis di studio minta maaf sama kita semuanya. Dia menjelaskan dia begitu kangennya sama suaminya. Dia nggak tahu harus ngapain. Udah lama nggak ketemu sama suaminya. Mas, aku janji aku gak bakal mulai lagi kayak gini. Maafin aku. Udah, berarti kamu ikutin aturan kita. Pertama, kamu jelasin dulu siapa yang tadi dia bilang, Laras bilang kamu rebut pacar dia. Coba kamu tolong jelasin itu. Itu yang pertama. Kedua, kita harus ke rumahnya Sandro. Ya kan aku udah bilang, Mas. Suami aku itu sama mertua aku tuh baik-baik aja. Dia aja tuh yang ngaco ngomongnya. Aku bener-bener di sini pojokin gitu loh. Dia fitnah aku. Pokoknya kamu tetap ikut aturan kita, ya. Nggak usah bantah, nggak usah sok tahu, karena gue paling nggak suka orang sok tahu. Ya, kita pasti nanti ke rumahnya keluarga Sandro. Setelah pulang dari rumahnya Laras, gue janjian sama Dina. Ya udah, besok kalau nggak ada kegiatan atau nggak ada keperluan yang penting, kita datang ke rumahnya Habib. Keesokan harinya kita mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya keluarga Sandro. Tetapi aku udah telepon dia nggak aktif, aku SMS juga nggak dia balas, dan dia juga nggak ada online di mana-mana.
Apa dia memang sengaja menghindar atau dia masih sakit? Padahal kita udah janjian kan sama dia buat ke rumahnya si siapa namanya? Sandro. Iya. Dan dia juga yang udah ngebet banget, tapi dia nggak ada kabar nih hari ini. Gak apa-apa, ini sekarang udah malam ya, dan kita tetap harus melakukan pencarian supaya kita yakin sebenarnya terjadi antara Dina sama Sandro itu apa. Akhirnya kita rundingan sama tim, kita sepakat kita melanjutkan pencarian sendiri tanpa Dina. Nah, ini sekarang kita sudah ada di daerah Bintaro. Kalau rumahnya si Sandro atau berapa? Iya itu sektor 3 nomor. Oh, sektor 3 juga. Berarti kita coba nyari nih ya. Coba Pak, coba di yang depan nomor berapa Pak itu Pak? Akhirnya gue sama Feli menuju ke rumahnya keluarga Sandro. Pas deket rumah keluarganya Sandro, kita melihat di situ di depan rumahnya Sandro ada 2 orang perempuan dimaki-maki, diusir, didorong. Pergi gue bilang. Pak, ini ada apa ini Pak? Ini apaan sih? Kenapa pergi semua deh? Gak usah ikut campur mas, gak usah bikin malu keluarga gua. Gua gak bawa orang tua gua sampai ketahui ya. Iya, kita akan keluar. Iya. Mas. Udah keluar. Jangan dorong-dorong gitu. Keluar semuanya, gua bilang mana keluar. Dina sama temennya, mereka berdua panik di situ. Dina habis nangis, ya mukanya basah semua dengan air mata. Aku di sini cuma niat baik mau nyari suami aku. Cuman nggak tahu kenapa dia kasar banget ke kita, perilakunya kasar banget. Kita diperlakukan kayak mau nggak? Dia cerita di situ. Dia pengen ketemu sama keluarganya Sandro, sama orang tuanya Sandro. Tapi belum ketemu sama orang tuanya Sandro, sudah diusir, sudah dimaki-maki, sudah didorong, sudah dipukul sama adiknya Sandro. Ya udah, gini aja kita anterin kamu pulang ya. Naik mobil kita aja Mbak, nggak apa-apa kok. Ya, ayo. Dina, yuk, tolong dong. Gak usah, aku pulang sendiri aja, biarin aja aku sama Mira temenin Oh, bawa mobil sendiri? Iya. Oh iya. Bener-bener ini nggak apa-apa ini? Nggak apa kalau sama kita juga Mir. Gak usah, gak apa-apa, aku udah terlalu ngerepotin kalian. Biarin aja aku sama Mira pulang. Iya. Ya udah, mungkin kita coba cari lain lagi, cara-cara lain ya. Untuk cari informasi di mana keberadaannya Sandro. Kalau nggak gitu kita nggak akan selesai ini. Baru saja melangkah mau pulang, tiba-tiba datang motor juru rang. Marah-marah kita sama kita semuanya, ngusir kita semuanya pergi dari rumah ini. Emang lu pengen bikin malu keluarga gua? Ini kalau sampai tetangga semua yang tahu, Emang bikin malu apa? Emang saya cerita apa? ini ngapain ini liput-liput kayak gini? Ini kan syuting ya. Apa? Ini lu pada pergi deh. Nggak usah. Gini loh Mas, ya kita di sini tuh niatnya bantuin orang, ya. Buat apa sekarang kita cari masalah sama Mas, gak ada untungnya. Saya cari masalah sama orang lain bisa saya lempar, saya pukul orang itu bisa, tapi buat apa? Saya datang. Masih terganggu. Iya, gue ngerti gitu. Sama-sama. Kita di sini mau bantuin orang dan ente di sini kan merasa terganggu. Iya kan? Iya, gue nggak mau cari ribut bro. Kalau cari ribut gampang. Lu nggak usah maju ke gue. Ini kenapa maju loh?
Hah? Gue udah bisa Kenapa lu? Itu dong, Mas. Lu pikir apa? Ya gue berusaha ngalah untuk cari tahu siapa sebenarnya Dina ini. Ke sebuah kafe di daerah Jakarta Barat. Tadi kita udah mau ngobrolin seseorang yang namanya Bimo. Nah, aku juga udah sempat telepon. Dina ini mukanya langsung merasa nggak nyaman dengan nama itu, nggak suka dengan nama itu. Ya, tadi aku pikir Feli udah ngasih tau kamu. Ngapain mau ketemu sama dia? Ya mau bantuin kamu lah. Ngapain lagi? Ya, ini sekarang kita udah sampai di kafe tempat kita janjian sama Bimo. Nah, tadi Bimo udah kita telepon, dia ngajakin ketemuan di kafe ini. Nah, pas gue mau nemuin Bimo, tiba-tiba Dina ngerasa kepalanya pusing. Iya, Fel. Udah ada obatnya. Oke, kamu tunggu sini ya. Aku mau masuk ke dalam kafe. Kamu kata dia lagi pusing lagi lihat kambuh. Iya. Nggak tahu mungkin Asia atau gimana. Akhirnya gue datang sendiri ke kafe itu nemuin yang namanya setelah lulus SMA itu kita terpisah, Mas. oh ini teman SMA. Setelah lulus SMA kan kita terpisah, terus lost kontak karena dia gonta-ganti nomor. Ganti nomor. Terakhir. Terakhir katanya waktu nikahan datang ya? Terakhir waktu nikahan itu sempat datang. Kan waktu itu mau nikah sama si Anggi. Siapa? Si Anggi. Waktu itu mau nikah sama Anggi? Tapi nggak jadi karena direbut sama si Dina itu. Kenapa? Aku sakit. Sakit lagi ya? Ya udah, namanya juga baru minum obat, tunggu dulu. Aku toilet sebentar ya. Ya, Kak. Kamu bisa sendiri, aku temenin ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Bisa, bener nih, kamu bisa sendiri. Sakit banget perutku, nggak apa-apa. Ya udah. Oke, hati-hati ya. Mbak, aku bawa toilet bentar ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya Anggi ini mau nikah sama Si Sandro. Mas juga tahu berita itu. Tahu. Terus kenapa nggak jadi, Mas? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Nah, Bimo ini nanya, Mas datang ke sini disuruh siapa? Disuruh Dina lah, Mas. Saya bantuin Dina untuk mencari Sandro. Nah, sekarang Dinanya mana? Ada di mobil. Ada di mobil. Mau ketemu? Iya, boleh. Kita ke sana, cek sana ya. Ayah tolong kasih tahu Dina ya. Apa kita ke sana? Sana aja ya. Ayo. Ya. Dia tadi katanya nggak enak badan, Mas. Makanya kalau dia kesini takutnya dia Oh, mual gitu. muntah kan. Kita datengin aja ya. Oh iya, ayo. Ayo. Begitu Bimo gua ajak ke mobil untuk ketemu sama Dina, tiba-tiba gua ngeliat tuh di mobil gua nggak ada Dina. Tadi dia ke toilet, cuma ini udah setengah jam belum balik-balik. Hah? Ke toilet? Iya, dia ke toilet. Kenapa dia mual atau? Tapi sakit perut, melilit banget. Kita tunggu di situ, kok nggak ada kabar sama sekali. Yaudah, coba kita cek. Gua sama Feli ngecek ke kamar mandi perempuan satu persatu, dibukain sama Feli dan ternyata Dinanya nggak ada. Tak akan pernah rasa. Nggak apa-apa.
rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia. Waduh, kemana Dina ini? Kalau Dinanya nggak ada, terus dia kemana? Tujuannya apa dia pergi menghindar seperti itu? Apa emang benar dia lagi sakit? Timbul dua pertanyaan, apakah sengaja dia menghindar atau karena dia sakit? Akhirnya sambil nyari di mana keberadaannya Dina, ya kita nunggu keberadaan Dina, akhirnya kita mencari. Kau tampak biasa dan untuk menyayangi kamu. Akhirnya meluncur ke rumahnya Anggi. Anggi ini katanya adalah orang yang pernah mau menikah sama Sandro, tapi ternyata nggak jadi alias batal. Nah, batalnya ini kenapa? Permisi. Malam Mas. Ya, sorry nih Mas, malam-malam ganggu Mas. Ya. Halo Mas. Sorry. Ya, saya Mandala. Angginya ada? Angginya nggak ada Mas. Sekarang Angginya lagi keluar bos. Oh, lagi keluar. Ya. Lo Dina ya? Lelaki yang keluar dari rumahnya Anggi ini awalnya ramah sama kita semuanya. Jadi ini kakaknya Anggi. Dia cerita kalau semua makanan, semua gedung sudah dipesan, pernikahan sudah disiapkan, tiba-tiba dirusak sama Dina. Dan dengan sekejap Dina menikah sama Sandro. Adik saya sekarang hancur gara-gara dia Mas. Udah, maaf ya. Besok hari Senin datang aja ke pengadilan agama. Karena saking jengkelnya sama Dina, dia bilang kalau Mas sama Mbak nggak percaya, kalau kalian semuanya nggak percaya sama omongan saya, hari Senin besok datang ke pengadilan agama. Maaf Mas, datang aja ke sana. Saya nggak mau ikut campur urusan ini. Saya tidak mau urusan ini diperpanjang lagi. Datang aja ke pengadilan agama. Ya. Kalau Dina nggak ngerasa merusak pernikahan yang akan dibuat Anggi sama Sandro, nah terus kenapa kakaknya marah seperti itu? Kenapa coba? Kenapa Laras juga bilang kalau Dina ini suka merebut pacar orang? Kenapa? Adiknya Sandro juga bilang bahwa dia sudah merusak keluarganya. Kenapa orang-orang bilang seperti itu? Tapi Dina nggak ngaku sama sekali. Siapa ini yang benar ini? Ya, hari ini kita mau melanjutkan pencarian lagi. Ya, menurut informasi terakhir kemarin, Sandro ini lagi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apapun yang terjadi, kamu harus kuat. Kamu harus bisa menghadapi ini semuanya. Ya, kita sih berharap
semuanya baik-baik saja, ya kan? Kamu gimana? Udah bisa menerima ini semua? Udah siap? Belum sebenarnya. Susah lah. Aku terlalu cinta lah sama dia. Aku berjuang untuk perbaiki hubungan ini. Dan kalaupun harus mohon, ya aku mohon. Aku nggak sampai, maksudnya nggak sampai ke situ lah pemikiranku sampai kita mau pergi ke pengadilan agama gitu. Nggak ada pikiranku kalau misalnya suami aku bakalan nggak cerai aku gitu. Terus sampai kantor pengadilan agama Jakarta Selatan, banyak satpam, banyak security di sana. Kalau kita bawa kamera pasti akan ditahan. Akhirnya kamera tetap kayak di dalam mobil. Kita sepakat gue masuk ke kantor pengadilan. Pengorbanannya dia selama ini sebagai ibu rumah tangga, pengorbanannya dia saat ini mencari suaminya. Ternyata hanya mendapatkan berita kalau dia akan ditalak cerai sama Sandro Palimena. Nangis di situ dia, berontak di situ dia. Kenapa hidupnya seperti ini? Kenapa harus mengalami hal yang di luar dugaan seperti ini? Dia sayang sama suaminya. Ya kita semua nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Coba sabar. Ya, kita tunggu Sandro di sini ya. Dia pasti keluar, nggak mungkin nggak keluar. Kita tunggu aja sabar aja ya. Itu. Dina, jangan. Sabar dulu. Gak mau, aku gak mau. Pas kita lagi ngobrol di situ, Dina pas lagi nangis di situ, tiba-tiba salah satu kru kita bilang, "Man, itu man. Sandro Palimena keluar dari kantor pengadilan agama, man." Ya Pak, ikutin terus Pak ya, jangan sampai hilang Pak ya mobilnya Pak ya. Akhirnya kita ikutin Sandro Palimena ini. Mobilnya kita kuntit. Dan Dina udah gak sabar. Ayo mas, cepet mas, kejar mas, potong aja mas. Saya pengen ketemu sama suami saya mas. Begitu kita ada kesempatan untuk motong jalannya, kita potong jalannya mobil itu. Cet, berhenti mobil di situ. Iya Pak, kiri Pak, ayo. Ayo terus. Iya, mas, ya sebentar. Iya, gua mau ngomong. Ngapain lu? Iya, gua mau ngomong. Ngomong aja Pak. Ya, lu selesai. Oke, lu kasih Maksudnya bawa kamera apa? Gua mau apa? Kenapa lo gak buat pergi? Gua nggak tahu. Kenapa gua ninggalin lo dan gua balik ke cewek gua main gua? Lo manfaatin gua. Sejak kapan gue manfaatin lo? Pernikahan kita itu nggak pernah ada dasar cinta, tuh nggak ada. Enggak, lo yang ngarang. Gua ingat ya, waktu gua pesta, lo masukin obat kan ke minuman gua.
Jadi ternyata memang benar, Anggi sama Sandro itu tadinya mau menikah, tapi ternyata datanglah Dina yang menjebak Sandro ya menggunakan obat-obatan. Kenapa gue balikan sama cewek gue yang lama? Karena gue dijebak sama dia. Ya, terus lu nikah sama dia kenapa? Gue terpaksa. Karena dia bilang dia hamil. Oke, gue tanggung jawab. Gue laki-laki, gue gentleman. Gue nikahin dia. Tapi ternyata dia nggak hamil. Pengalaman hidup yang dilakukan sama Dina ini adalah contoh yang sangat buruk sekali. Jangan ditiru, jangan diikutin, ya. Tapi ini adalah sebagai pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana cara kita hidup, ya. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.